Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah termasuk masuk awal Desember. Tidak terasa, insya Allah Sa'ban, Ramadan ya. Hmm. Sa'ban masuk Januari. Awal Desember Ramadan, kelabu. Ramadan masuk Februari. Mudah-mudahan ini semakin mendekatkan diri kepada Allah dan semakin kita sadar bahwa hidup ini hanya sementara dan Nah, ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzu bika min hamazati syayatin wa na'udzu bika rabbana an yahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'u qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fatna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka wa na'udzu bika min syarri ma adza bi abduka wa nabiyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilma malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadalana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farrij humumana bil Qur'an waghfir limautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an واحفظ إمام الزماننا بالقرآن وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوسنا بالقرآن وارحم إمامنا بالقرآن وارحم شهداءنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Ini mohon maaf ya, itu ini buntu, mampet. Jadi mau dengung ya jadi bisa baca aja itu. Hmm, Tutup. gak sakit ya? Gak sakit ya cuma kan tadi itu jebras-jebros keluar ingusnya. Iya, Mudah-mudahan bisa berjalan lancar ini. Ini tentang amin. surat Al-Qamar yang kemarin kita bahas tentang Al-Hikam yang mana intinya bahwa Allah itu selalu berharap supaya hambanya mendekat kepadanya baik dengan cara nikmat, dengan cara apa? Musibah. Karena harapan Allah supaya semua hambanya masuk surga. Jadi jangan pernah buruk sangka dalam segala kondisi, bahkan yang paling buruk pun, ya. Untung kita tidak diuji sama Allah seperti orang-orang yang dulu disuruh apa? Menyembelih anaknya Nabi Ibrahim. Disuruh apa? Tinggalkan apa? Rumahnya, kerjaannya, hijrah ke tempat yang belum tentu, belum jelas dari Mekah ke Madinah di padang pasir. Untung kita ini semuanya masih dalam ujian yang dah sesulit yang dulu. Tapi semuanya Allah bilang apa? Tidak mungkin orang yang mengatakan amanah wa hum la yuftanun. Kami beriman dan diuji, pasti akan diuji. Baik berupa kenikmatan walaupun berupa kesengsaraan. Baik berupa kesehatan walaupun berupa sakit. Jadi Allah ingin melihat bagaimana sikap kita di waktu dapat nikmat, bersyukur atau kufur, bagaimana kita kena musibah, sabar atau tidak sabar. Jadi dalam artian ini, kita semua kalau merasa diri kita punya Allah, jangan asal ucap sebab kalau jenengan lihat kondisi bencana ini jamaah, orang muslim tidak muslim semua bilang Allah Akbar sekarang jamaah. Lihat sendiri ya, di gereja jamaahnya Allahu Akbar, semua Allahu Akbar. Bahkan orang yang PSK, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PSK, itu kalau dapat nikmat bilang Alhamdulillah. Jadi bahasa Allahu Akbar Alhamdulillah itu bahasa yang jadi kebiasaan sehari-hari bagi orang Indonesia. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Seperti orang musyrik, kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Pasti bilang Allah. Yang ngatur Allah. Yang turunkan hujan Allah. Tapi kamu masih menyembah berhala. Loh ini putri Allah. Jadi maksud saya, marilah kita tanamkan lafaz Allah itu benar-benar meresap ke dalam hati dan merasa Allah itu hadir jemaah. Jadi apa yang terjadi ini tidak luput dari kehendak Allah yang tujuannya semuanya untuk kebaikan hambanya. Bagaimana jemaah? Sudah merasakan jemaah? Selama kita mengkaji ini, kajian-kajian, bahwa kehadiran Allah itu selalu memperhatikan hambanya. Allah tidak pernah membiarkan hambanya. Apalagi di situ campur orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, maka Allah pisahkan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Itu tujuannya. Supaya apa? Jangan sampai orang-orang menyangka bahwa hidup ini tidak ada gunanya. Baik, jemaah kita lanjutkan surat Al-Qamar yang isinya tentang kisah kehancuran kaum Nabi Nuh alaihissalam. Saya bacakan dulu yang ayatnya nanti 9, ayat 9 sampai 17. Nanti kita kupas ayat yang ke-9 dulu sebelum kita lanjutkan. Karena dalam ayat-ayat ini tentang kisah-kisahnya para nabi, terutama kisahnya umat yang paling membangkang, yang paling luar biasa. Kalau Nabi Nuh, apa kehancurannya jemaah? Yaitu dikasih banjir yang anomali jemaah, yang tidak umum di luar ekspektasi ya. Masa banjir sampai gunung tenggelam. Jadi semuanya bencana itu jemaah.
Tidak bisa diprediksi oleh manusia. Allah tahu. Kalau bisa diprediksi namanya bukan bencana. Diprediksi nanti gini tidak jadi. BMKP aja ya tidak bisa bilang dulu kalau nanti ini bakalnya hujan. Jadi ini menunjukkan apa? Kisah-kisah ini diulang-ulang supaya jangan kita ulangi perbuatan seperti umat dulu. Nanti setelah itu kisahnya kaum Nabi Hud yang dimana orang yang kuat Allah binasakan. Kuatnya luar biasa. Nanti kaumnya Nabi Soleh yang pandai memahat. Nanti kaumnya Nabi Lut yang di luar umum biasanya ada orang hubungan sama-sama jenis. Yang terakhir nanti kisahnya Fir'aun. Jadi itu kisah-kisah yang luar biasa. Yang melebihi dari segala-galanya. Supaya kita jangan sampai mengulang lagi. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa kadzabu abdana wa qalu majnunun wastujir. Secara garis besar, arti secara harfiah. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak usah apa bersedih hati, tidak usah gusar. Kalau punya kaum tidak percaya, kalau punya kaum selalu mendustakan. Dan dikisahkan dulu juga seperti itu. Berapa tahun Nabi Nuh jamaah? 950 tahun dakwanya. Jadi bagi dai, bagi orang yang memberikan bimbingan supaya sabar. Karena apa? Contohnya ada yang lebih hebat lagi. Maka Nabi Muhammad dikasih contoh Nabi Nuh. Allah sebutkan fakadzabu abdana. Jadi Allah sudah kasih apa? Kehormatan Nabi Nuh itu hambanya. Jadi kalau orang sudah disebut hamba, berarti Allah ridho jamaah. Seperti Nabi Muhammad, asra bi abdihi. Allah menjalankan Nabi Muhammad abdihi hambanya di waktu malam. Jadi hamba Allah ini dihina jamaah. Dibilang apa? Majnun, gila, wasdujir, dan diancam, diteror. Inilah kisah-kisah yang dulu dan terus terulang. Jadi kalau orang mengingatkan kebaikan, selalu banyak musuhnya. Kemudian dilanjutkan, setelah merasa dirinya terancam mau dibunuh, bahkan mau dirajam, maka Nabi Nuh tidak pakai kekuatan apapun jemaah. Seperti Rusia, seperti Amerika, tidak. Hanya Allah. Karena apa? Pasukan Allah, tentara Allah itu semua alam jemaah. Mohon kepada Allah, ya Allah, aku telah dikalahkan ya Allah. Aku mau dibunuh ya Allah. Aku mau diancam ya Allah. Tolonglah, maka itu kita kasih doa apa? Fansurna alal qomil kafirin di akhir surat Al-Baqarah. Jadi hanya Allah yang bisa menolong. Dan kita mampunya ya sebagai rakyat ya tidak boleh kita melawan penguasa. Misalnya yang menyampaikan seperti Nabi Musa. Kemudian Allah terima doanya coba. Apa? Na'udzubillah. Fafatahna kami buka semua pintu-pintu langit yang mengeluarkan air. Jadi hujannya dari segala penjuru wilayah bumi. Hujan. Coba jemaah. Abu abas sama dibuka semua jemaah. Terus tidak hanya langitnya yang dibuka. Apa? Wafajjanal ardo. Semua buminya juga yang harusnya tidak ada mata air. Dapur-dapurnya keluar air. Bersatu. Air dari atas dan air dari bumi. Mampukah tempat negara mana yang bisa membendung seperti ini jamaah? Jadi maksudnya apa? Jangan sampai kita ini melawan apa? Kehendak Allah. Kalau memang ini apa? Kisah-kisah ini untuk mengingatkan semua yang terjadi bencana itu mesti terjadi anomali. Karena Allah mengendaki supaya manusia tidak mampu. Ya, terus wahamalnahu ala zati alwahi wa dusur. Kami bawa Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh diselamatkan sama orang yang beriman dengan bawa perahu. Perahunya apa? Perahu tradisional, kayu dan pakai paku, jemaah.
di atas badai yang sebesar gunung, itu pun Allah selamatkan karena Allah tajri biayunina. Allah yang mengamankan, Allah yang mengawasi. Kalau kita jamaah biarpun naik kapal Titanic tenggelam karena sombong. Jadi ini balasan bagi orang yang apa? Yang ingkar, yang kufur nikmat, yang tidak percaya dengan peringatan-peringatan Allah. Walaqad taraknaha ayatan hal mubdah. Inilah ayat, inilah mukjizat, inilah tanda kebesaran Allah supaya jadi pelajaran. Mau ndak ini jadikan pelajaran? Jadi kalau ngambil pelajaran, jauh usah jauh-jauh, jamaah. Kisah-kisah dulu yang nyata sudah ada, apalagi sekarang. Wah, tinggal buka YouTube. Tapi kalau manusia sudah tertutup hatinya, biarpun baru terjadi, jamaah, kisah nyata di depan mata, terberah lautnya di Sungai Nil, minta Tuhan siapa? Tuhan yang bisa dilihat patung. Akhirnya begitu Nabi Musa meninggalkan kaumnya, dia menyembah apa? Anak sapi, patung anak sapi. Jadi pada dasarnya manusia ini repot, jemaah. Ya, Fakaifa kana azabi wan? Bagaimana azabku? Keras apa tidak? Sakit apa tidak? Kuat apa tidak? Jadi semua yang diingatkan sama Allah, jangan nunggu. Jadi kalau kita dikasih nikmat, jangan nunggu diambil. Karena Allah itu cinta supaya kembali kepada ajarannya. Allah itu cinta kepada semua hambanya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi janji Allah kalau kita mau belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, pas di pemahaman, dikasih kemudahan, bisa membaca, bisa memahami, bisa menghafalkan, kalau ada kemauan belajar. Jadi Allah itu minta, minta kemauan kita, jemaah. Kalau kita tidak ada keinginan, tidak perlu itu. Biarpun yang berdakwah itu nabinya, rasulnya, dua orang, kalau tidak ada keinginan, ya tidak akan masuk ilmunya, jemaah. Jadi kita harus buka diri, jemaah. Taubatan nasuhah, minta ampun supaya dimudahkan mempelajari Al-Quran. Saya perbesar, jemaah, ya. Jadi ini ayat ini menunjukkan apa, jemaah? Nanti yang saya perjelas tentang ayat ke-9 dulu. Saya kaitkan dengan kisah-kisah ayat-ayat yang lain. Karena apa? Dalam Al-Quran, kisah para nabi itu diulang-ulang. Ada yang singkat, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang detail. Tujuannya apa? Supaya manusia itu tidak lalai. Karena manusia itu sifatnya pelupa. Seperti kisahnya Nabi Adam. Lupa setelah dilarang. Hanya tidak sengaja memakan pohon yang dilarang. Jadi sekali lagi, kalau Allah murka, kalau Allah sudah marah, tidak ada satupun yang bisa menandingi murkanya Allah. Sampai-sampai anaknya Nabi Nuh ingin selamat naik gunung. Gunungnya juga tenggelam. Kalau kita bayangkan ya, bah, seperti apa hujannya. Bayangkan yang atasnya turun, yang bawahnya semua jadi sumber mata air. Tidak pakai di bor jamaah. Ciri-cirinya dapur-dapur itu keluar mata airnya. Mancur semuanya. Terus bagaimana kok bisa akhirnya surut? Ya Allah yang perintah. Karena semua ini pasukannya Allah. Semua alam ini hambanya Allah. Wahai langit berhenti. Wahai bumi telan airmu. Akhirnya apa? Tinggal berapa daratannya? Sepertiga. Pada dasarnya di bawah tanah ini air. Kita itu dikelilingi oleh air. Jadi kalau Allah menghendaki, ya tenggelam kita. Itu tidak ada kata selamat di muka bumi ini, Jawa. Di atas juga bisa turun air, di bawah bisa apa? Airnya bisa menenggelamkan kita. Jadi kalau ingin selamat, fafirru ilallah. Apa? Kembalilah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Jadi kita harus benar-benar ingat.
Sebelum saya lanjutkan kisah-kisah tentang Al-Quran ini, kisah para nabi dan umatnya yang membangkang, marilah kita pelajari dulu caranya supaya kita mendapatkan hikmah, supaya kita mendapatkan manfaat mempelajari Al-Quran tentang kisah-kisah para nabi. Yaitu dalam surat Ali Imran ayat 62, Allah sebutkan, semua isi Al-Quran termasuk kisahnya itu hak jamaah. Bukan dongeng-dongeng kisah rakyat, ya. Bukan dibuat-buat. Maka itu kalau ada Quran mengisahkan, kita harus benar-benar waspada. Jangan sampai seperti dalam ayat wa idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat Quran, wah ini dongeng, kisah kuno, khurafat. Allah membantah. Kalla bal rona fi qulubi ma kanu yaksibun. Bukan masalah Qur'annya, bukan masalah dongengnya. Ini masalahnya orangnya banyak dosa. Orang kalau banyak dosa, kisah yang benar, yang tidak benar dusta itu ditolak jemaah. Sampai Allah mengatakan dalam surat Yusuf, ahsanal kosos. Kisah yang paling bagus yang bersumber dari Al-Quran. Ini jemaah. Jangan sampai kita melalaikan Al-Quran. Kalau orang sudah tidak mau kisah Al-Quran, wah bahaya jemaah. Sampai dapat dongeng-dongengan yang ditambah-tambahi, khurafat, yang ada kepentingan semua. Apalagi kena Harry Potter, wah berjilid-jilid, biarpun tebal dibaca semua. Tapi ini kisah Al-Quran yang masih ada bekas-bekasnya, peninggalannya, bukti-buktinya ada. Tapi kalau orang sudah tertutup hatinya, biarpun dibilang ahsan kosos, sebaik-baik cerita, tetap akan didustakan. Terus Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad, kisahkan tentang Al-Quran supaya mereka berpikir, mengambil pelajaran, merenung, jangan sampai terulang perbuatan yang dulu. Karena manusia itu belajar dari sejarah jamaah. Dan sejarah yang paling otentik yang dari Allah. Karena Allah yang mengalami sejarah itu. Karena Allah itu yang tahu semuanya. Bahkan sebelum manusia diciptakan, sebelum ada makhluk, Allah sudah menulis. Jadi sejarah itu sudah tertulis sebelum adanya kejadian jamaah. Nah itu kalau Allah yang mengisahkan, untung kita jamaah. Hal-hal yang dulu zamannya Nabi Adam, kita tidak tahu jadi tahu. Jadi ini supaya kita jangan sampai mengabaikan, meremehkan. Harusnya kita merenung, tafakkur apa di balik kisah ini, hikmah apa yang bisa kita ambil, sama, ya. Jadi jelas di Quran dan zaman diulang-ulang supaya kita tahu hikmahnya apa, hikmahnya apa. Jadi supaya kita mendengar nanti kisah ini benar-benar dapat manfaatnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Lakot kana fi qasasihim. Kosos jamaknya kisah. Kisah itu bahasa Arab jamak ya. Jadi Indonesia pakai kata kisah padahal bahasa Arabnya kosos. Tunggalnya kisoh. Tunggalnya kisoh. Kisotun. Terus di bahasa Indonesia kisah. Ya. Cerita. Tapi ceritanya fakta. Ini akan jadi pelajaran bagi orang yang punya akal. Sekali lagi, ulul albab. Siapa ulul albab? Jadi kalau kita supaya dapat manfaatnya kisah Al-Quran, lebih dahulu mari kita sifati sifat ulul albab ini. Sebab ulul albab lah yang dapat mengambil ibroh pelajaran. Karena Quran ini tidak dibuat-buat. Quran ini hak asdaqul qailin. Berita yang paling benar. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Kemudian siapa ulul albab? Dalam surat Ali Imran Allah sebutkan siapa ulul albab yang selalu ingat Allah, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, segala kondisi ingat Allah. Ada apapun ingat Allah. Selalu sholat, sakit, sehat, selama masih ada roh, sholat. Baru dia bisa tafakur. Tapi kalau tidak pernah ingat Allah, mikirnya negatif. Apa ini Islam? Apa ini bencana tidak mari-mari?
Jadi kalau orangnya selalu ingat Allah, tidak ada kata sia-sia. Apapun yang terjadi di muka bumi ini. Semua penuh dengan hikmah. Karena Allah mengendaki kebaikan. Sekali lagi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apapun yang menimpa manusia, itu semuanya supaya mendapat kebaikan. Tapi kalau kita sudah negatif pikirannya, berburuk sangka, tergantung sangkaan hambaku. Sekali lagi, tergantung sangkaan hambaku. Seperti iblis berburuk sangka, dapat perintah sujud, menyangka dirinya direndahkan. Akhirnya apa? Keluar dari surga, padahal ibadahnya jamaah luar biasa. Tidak ada yang bisa menanding iblis sampai ribuan tahun. Sampai apa? Bisa naik pangkat ke surga. Tapi semua itu tidak didasari lillah. Dia ingin mencari kemuliaan, merasa dirinya mulia. Padahal semua karunia Allah bisa mulia itu tidak lepas dari kekuatan dari Allah. Jadi ini nanti intinya jemaah. Kalau kita selalu mengandalkan kecerdasan otak. Jadi yang dimaksud bukan orang yang kecerdasan otak loh ya ulul albab. Orang-orang yang benar-benar sadar bahwa semua ini, hidup ini tidak lepas atas kehendak Allah. Jadi ada perintah sholat 5 waktu. Itu untuk mengingatkan kita bahwa kita ini selalu ingat Allah dalam segala kondisi. Sakit, sehat, kaya, miskin, jangan sampai melanggar larangan Allah. Jangan sampai melanggar perintah-perintah Allah. Kalau sampai melanggar perintah Allah, ingat kisahnya Nabi Yunus. Allah penjara dalam perut ikan paus. Sampai melanggar larangan Allah, ingat Nabi Adam alaihissalam. Ini seorang Nabi dan Rasul. Allah tidak pilih kasih. Jadi kisah-kisah Quran itu untuk supaya kita itu semakin apa? Tambah cerdas. Tidak mudah apa? Tidak mudah kena masalah. Jadi Allah kasih ini supaya kita semakin sadar. Jadi ulul albab orangnya selalu ingat Allah. Setelah itu baru dia selalu memikirkan ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah ini tujuannya apa? Supaya kenal Allah. Allah itu bertajalli. Uh, Allah Maha Kuasa ya dengan adanya alam seperti ini. Jadi Allah tampakkan sifat-sifat Allah di dalam ciptaannya. Jadi lama-kelamaan kita semakin cinta, semakin mendekat bahwa kita itu tidak mampu. La haula wa la quwata illa billah. Begitu kalau orang tawakalnya kuat jamaah, segala kondisi biarpun itu musim kering, yang keringnya 7 tahun, tidak bermasalah bagi Nabi Yusuf alaihissalam. Justru itulah puncaknya Nabi Yusuf jadi orang yang hebat. Biarpun hujan begitu derasnya, tidak ada masalah. Akhirnya apa? Nabi Nuh bisa mengalahkan semua umatnya. Biarpun lewat laut, tidak masalah bagi Nabi Musa. Tidak harus membuat tol laut. Tinggal pukullah itu. Akan terbelah. Biarpun dikelilingi oleh api, bahkan sudah masuk api, tidak ada masalah bagi Nabi Ibrahim. Maka api itu didinginkan oleh Allah. Bahkan istri anaknya yang masih bayi, tidak ada masalah ditinggal di padang pasir walaupun tanpa kehidupan. Tidak ada manusia, tidak ada air. Berarti apa jemaah? Selama orang itu berserah diri kepada Allah dengan taat fokus kepada perintahnya, fokus kepada ibadah, insya Allah semakin dekat, semakin sadar bahwa hidup ini sementara. Jadi sekali lagi, itulah orang ulul albab. Akhirnya apa? Tidak ada kata sia-sia jamaah. Biarpun diperintah, sembelih anakmu, disembelih. Kalau memang itu perintah Allah. Jadi jangan pernah kita bilang semua itu kebetulan tidak ada. Semua atas kehendak Allah. Kemudian siapa lagi yang bisa menerima kisah Al-Quran itu? Yaitu orang surat An-Nazi'at. Allah siksa Fir'aun dan bala tentaranya sebagai apa jamaah? Azab dunia akhirat. Dan itu apa? Ibroh. Bagi siapa?
yang takut kepada Allah. Siapa orang yang takut kepada Allah, jemaah? Dalam surat Al-Bayyinah, dzalika liman khasyya rabbah, siapa? Amanu wa amilus solihat. Jadi kalau kita tahu perintah Allah, segera laksanakan. Tahu larangan Allah, segera tinggalkan. Kok ternyata melanggar, cepat tobat, jemaah. Supaya hati tidak tertutup, supaya mudah menerima nasihat, supaya mudah menerima ayat-ayat kauniyah, kejadian-kejadian alam ini semuanya bukti kebesaran Allah. Dan Allah memang tidak mengisahkan semua nabi di Quran. Sebenarnya banyak para nabi dan rasul itu. Cuma yang dikisahkan yang tersebut 25. Dan yang paling penting yang diulang-ulang yang kisah besar-besar, jemaah. Kemaksiatan yang luar biasa, jemaah. Bayangkan didakwai 950 tahun oleh Nabi Nuh. Berapa umatnya yang nurut? Hanya 80, gak sampai 100. Setahun dapat berapa, jemaah? Bahkan istri dan anaknya Kanan itu tidak nurut. Apa tidak luar biasa itu zolimnya? Berarti pantas dikasih bencana yang tidak pernah terjadi seperti dulu sampai sekarang. Habis semuanya. Ya, ini sebagai bukti bahwa Allah sangat cinta. Allah kisahkan dalam Al-Quran ini supaya jangan sampai terulang kejadian seperti kisah-kisah yang dulu, jamaah. Sekali lagi, hanya orang-orang yang takut kepada Allah, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka akan bermanfaat. Terus, peringatan Al-Quran hanya bermanfaat bagi siapa? Dalam surat Yasin pernah kita bahas, hanya orang yang kepingin mengikuti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan takut kepada Allah walaupun tidak kelihatan. Apa maksudnya? Biarpun tidak diawasi KPK, tidak ada CCTV, ihsan, tahu ihsan jemaah? Menyembah Allah seperti melihat. Kalau tidak melihat, seperti dilihat oleh Allah. Jadi perbuatannya baik terus orang itu. Dimaki tetap baik, dihina tetap baik. Karena merasa tugasku hanya menjalankan kebaikan. Rahmatan lil alamin. Dan sekali lagi, kalau kita tidak punya sifat-sifat yang tadi ulul albab, tidak punya sifat rasa takut kepada Allah, tidak punya sifat ingin mengikuti kebenaran, maka sulit menerima Al-Quran walaupun yang membacakan Nabi Muhammad SAW. Seperti kisahnya pamannya Abu Abu Lahab, ya, pamannya Abu Thalib, tidak akan bisa. Maka tergantung kita, kalau kita mau berubah diri, maka cepat-cepat kita istighfar supaya Quran ini benar-benar jadi kisah yang membuat apa? Tersentuh hati kita. Kalau ada Al-Quran kisah tentang neraka, menangis. Mohon kepada Allah, ya Allah selamatkan ya Allah, jangan sampai kami kena siksa api neraka. Kalau ada kisah-kisah tentang kenikmatan surga, kita berharap ya Allah mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang ahli surga. Jadi nyata jemaah. Hal itu menunjukkan apa? Bahwa keimanan meningkat. Sebab orang-orang beriman itu nanti sampai apa? Wa kanu bi ayatina yuqinun. Tingkatannya tidak hanya iman toh, yakin. Kenapa yakin jamaah? Yakin itu setelah dapat ilmu diamalkan. Tidak mungkin orang timbul keyakinan kalau tidak pakai ilmu. Jadi yakin itu setelah dapat ilmu diamalkan. Nah itu sifat orang mutakin. Wabil akhiratihum yukinun. Sudah yu'minuna bil ghaib, menegakkan sholat, infak, percaya isinya Quran, kitab yang dulu, baru Allah sifati. Pasti dia akan yakin. Tidak ada keraguan sama sekali tentang kehidupan akhir akhirat. Jadi tugasnya para dai, tugasnya para rasul, setelah dia mengamalkan apa jemaah? Menyampaikan, tapi tidak dipaksa. Sampaikan apa adanya. Kok ternyata orang itu bisa tersentuh hatinya? Itu hidayah dari Allah. Taufik dari Allah karena Allah cinta kepadanya. Maka pelihara hidayah itu jangan sampai disia-siakan, jangan sampai hilang gara-gara kita maksiat.
cepat tobat supaya hidayah itu terus berlanjut sampai akhir hayat kita. Ya, ayat yang dulu pernah kita bahas bahwa semua peringatan yang diberikan sama manusia tidak akan berguna kalau orang itu sudah kufur, sudah tidak beriman. Allah menutup hatinya. Ini sudah kita bahas jamaah. Untuk mengulang supaya kenapa kok mereka sulit dapat kisah-kisah yang diulang-ulang. Bahkan dibilang ini dongeng, khurafat, bohong, hanya cerita-cerita seperti anak yang cerita dongeng saja supaya orang itu terhibur. Sekali lagi, bukan jamaah. Karena kekafiran mereka. Padahal Quran ini termasuk hikmah yang paling sempurna. Jadi, Ibnu Athaillah Al-Hikam itu pun tidak akan sehebat dengan Al-Quran. Karena Ibnu Athaillah Al-Hikam itu bersumber dari Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran disampaikan, masih tidak tembus. Terus pakai ayat apa lagi? Mau pakai apa lagi ya menurut iman? Ya selain Quran ya berarti apa? Ya bukan Quran. Ya kisah-kisahnya jin, kisah-kisahnya dukun, kisah-kisahnya setan, orang-orang pembohong. Itu akan dipercaya. Yang berlawanan dengan Al-Quran. Jadi itu otomatis sifat manusia. Kalau tidak mau yang baik, mesti yang buruk. Kalau mau yang baik, akan buruk dihilangkan, ditolak. Jadi tidak mungkin kumpul antara siang dan malam, pagi dan petang. Tidak mungkin kumpul, jemaah. Perbedaan yang jauh itu tidak mungkin kumpul. Orang beriman dan orang kafir tidak mungkin kumpul. Nah itu, mudah-mudahan kita dikumpulkan orang-orang beriman. Jadi sekali lagi, ini untuk mengingat yang dulu, supaya kita dapat makna, hikmah, kisah-kisah tentang para nabi. Sekali lagi, hikmatul baligho, kalau orang sudah ditutup hatinya, ditutup pendengarannya, maksudnya bukan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Nur, tidak bisa melihat kebenaran, jemaah. Tidak bisa membedakan, ya. Bagaimana? Mau dikasih, siapa yang kasih peringatan? Ya tidak bisa. Masih ngotot yang beritahu Nabi. Bahkan Allah langsung berfirman, kisahnya Bani Israel, dipilih oleh Nabi Musa 70 orang sebelumnya menemui apa? Mendengar firman Allah, dipilih orang yang suruh puasa, tapi niatnya tidak lillah. Apa? Begitu mendengar firman Allah, aku tidak percaya kalau tidak melihat. Langsung disambar petir, meninggal. Jadi jangan dikira orang-orang yang sudah mendengar firman Allah pasti beriman. Ingat iblis. Jadi kita tidak butuh kesaktian. Yang dibutuhkan apa? Hidayah, taufik, pertolongan Allah. Jadi kita sudah bersyukur bisa taat. Kita bersyukur bisa menghindari maksiat. Karena itu rezeki yang luar biasa, jemaah. Sekali lagi, supaya kita jangan remehkan kisah Al-Quran. Supaya nanti kita benar-benar memperhatikan. Terus diingatkan lagi, Nabi Muhammad pun dilarang. Jangan sekali lagi ragu tentang Al-Quran. Kalau sudah ragu tentang Al-Quran, maka bahaya. Ragu itu munafik. Tidak percaya itu kafir. Kalau ragu tambah keraguan, lama-kelamaan murtad. Maka ditempatkan orang munafik asfala safilin. Jadi orang-orang kalau sudah tertutup hatinya, biarpun segala ayat Al-Quran, kejadian apapun di muka bumi ini, tidak akan beriman sampai kalau sudah menjelang ajalnya seperti Fir'aun. Begitu melihat dia itu calon neraka, langsung beriman. Ya kasep zaman, na'udzubillah min zalik. Ya, berimannya karena sudah tahu, oh ternyata betul. Akhirat betul, alam barzah betul, siksa kubur betul. Na'udzubillah min zalik. Jadi orang-orang seperti ini jamaah hatinya tertutup dengan dosa-dosa kesombongan, dosa-dosa kemaksiatan, bahkan dosa yang paling besar apa? Musyrik. Merasa ada kekuatan selain Allah, merasa dirinya hebat. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita mengijak ke kisahnya Nabi Nuh ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kadzabat qablahum qaumun Nuh. Fakadzabuhu abadana wa qalu majnunun wastujir. Jadi kita ndak usah heran, ndak usah gusar. Kalau umat Islam selalu jadi objek ejekan. Bahkan Nabi Muhammad pun juga dibilang gila. Kan ajarannya berlawanan dengan budaya, jemaah. Budaya dulu banyak menyembah berhala. Dianggap Tuhan itu banyak. Begitu Nabi Muhammad memberitahu La ilaha illallah. Wah gila ini. Padahal pada dasarnya mereka tahu yang bisa berkehendak hanya Allah. Semua patung-patung itu tidak bisa apa-apa. Seperti kisah Nabi Ibrahim. Kalau itu Tuhanmu, tanyakan pada patung yang paling besar. Oh, tidak bisa bicara lah. Kenapa kok disembah? Jadi manusia ini terbawa ego, jemaah. Malu dikatakan bodoh. Malu dibilang dia tidak benar. Terus kadung mengakar budayanya. Apalagi menghasilkan uang patung itu. Menghasilkan devisa. Setiap orang yang bikin patung dapat uang. Nanti orangnya sewa, tempatnya sewa tiap tahun, tiap bulan, tiap hari. Jadi semuanya apa? Ya karena kepentingan duniawi. Bukan semata-mata mencari kebenaran. Nah, wasdujir, jadi pada dasarnya hanya menyampaikan kebenaran. Nggak pakai senjata, nggak pakai pasukan. Itu pun dianggap orang yang apa? Wah, ini bisa membahayakan ekonomi kita, membahayakan kekuasaan. Pada Nabi Muhammad, para nabi, tidak membawa senjata, tidak membawa tentara. Hanya menyampaikan, hanya apa? Ancamannya luar biasa. Nabi Ibrahim dibakar. Nabi Muhammad pun mau dibunuh. Nabi Nuh juga bahkan mau dibunuh dengan cara dirajam. Ini lafaznya. Kalau la illam lam tantah ya Nuh, kalau kau tidak berhenti berdakwah ya Nuh, pasti kamu saya rajam. Itulah kekejaman orang-orang musyrik. Tapi kalau dia minoritas, sok damai. Ya, ya itulah manusia. Padahal yang paling damai, yang paling toleransi umat Islam, tidak boleh menghina Tuhannya. Lakum dinukum waliyah tidak boleh memaksa agamanya. Sampaikan dengan lemah lembut. Tidak nurut pun tidak masalah. Jadi kita tidak butuh manusia. Justru kita sampaikan karena perintah Allah. Jadi rugi kalau manusia itu menolak ajaran Allah. Dan ayat ini semakna ayat ke-9 ini dengan ayat-ayat yang lain yaitu contohnya dalam surat Al-Mu'minun bahwa kaumnya Nabi Nuh mengatakan apa? Kamu itu manusia biasa. Nggak ada hebatnya. Rata-rata para nabi itu dipilih dari orang yang baik perangainya, budi pekertinya. Bukan dari orang-orang yang kaya. Hanya kebetulan Nabi Sulaiman. Keturunan Nabi Daud. Tapi umumnya pengikutnya juga kalangan orang-orang miskin. Itu yang benar-benar ikhlas. Zaman Muhammad pernah jamaah. Orang-orang kafir Quraisy minta mendengarkan dakwah Nabi, tapi jangan bersama orang budak-budak miskin-miskin, takut ketularan miskinnya. Hanya bagaimana Allah tegur Nabi Muhammad dengan lafaz abasa wa tawalla yang bermuka masam dan berpaling. Padahal orang yang buta ingin dapat pelajaran, ingin beriman, ingin mengamalkan, kok malah tidak dihiraukan. Malah mencari orang-orang yang berduit. Nah, na'udzubillah min dzalik. Jadi maunya dipisah-pisah ngajinya. Kita sendiri, nanti orang miskin sendiri. Padahal di hadapan Allah semuanya makhluk, semuanya hamba, semuanya dari setetes air mani. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semuanya dilahirkan dari yang hina dina. Sama di hadapan Allah. Jadi ajaran ini untuk semua kalangan. Kalau tidak nurut ya sudah. Memang dia punya kepentingan duniawi. Memperalat kaumnya ya supaya dia dapat manfaat. Sedangkan Islam mengajarkan supaya terbebas dari segala perbudakan, supaya hanya taat kepada Allah, bebas berkata selama Allah tidak melarang, bebas berbuat selama Allah tidak melarang. Tapi orang-orang yang merasa terusik ekonominya, merasa terusik kebiasaannya, wah, tidak cocok. Nah itu
Apalagi kok pengikutnya orang rendah, berarti orang ini orang bodoh inilah. Dia kebodoh orang-orang beriman tuh, karena gampang percaya katanya. Diberitahu ini percaya, udah pakai logika. Lah ini repotnya manusia. Kalau yang bilang dukun, langsung percaya. Masih gak logika, percaya. Mau gandakan uang? Mau. Nah kalau digandakan, dari mana serinya ini? Apa dari bank? Apa bikin sendiri? Apa milik orang yang dicuri? Lah itu jamaah. Udah pakai logika. Tapi kalau Quran dilogikakan, ya akhirnya seperti iblis. Nggak masuk. Yang ada ditolak. Kenapa? Allah maha segala-galanya. Sengaja Allah menguji dengan perintah dan larangan supaya kita diketahui. Patuh enggak sama saya? Militan enggak? Nurut enggak? Samina wa ta'na atau tidak? Kalau Bani Israel, Samina wa aswaina. Kami dengar kalau cocok. Kalau tidak dengar, enggak cocok. Ya sudah. Begitu suruh perang, katanya ingin merebut negaranya. Enggak mau. Karena musuhnya besar-besar nanti mati. Perang sendiri sama Tuhanmu. Ya Musa. Hanya apa? Allah hukum 40 tahun tidak bisa pulang ke Baitul Maqdis di tengah padang pasir kebingungan. Jadi keimanan ini tidak dilihat dari orangnya pandai, orangnya kaya, orangnya enggak jamaah. Biarpun budak Bilal bin Robah kalau taat Allah muliakan. Tahu Luqmanul Hakim jamaah. Kisahnya diabadikan dalam surat Luqman. Kenapa dibilang hakim? Karena kata-katanya penuh hikmah. Beliau keturunan budak dari Sudan. Hitam, pendek, pesek, kakinya letter O. Di zamannya Nabi Dawud. Tapi dijadikan gurunya oleh Nabi Dawud mengajari anaknya Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman jadi pemimpin yang lebih bijak dibanding Nabi Dawud. Jadi Allah tidak pilih kasih jemaah. Kalau kita benar-benar imannya, walaupun tidak Nabi, tidak Rasul, diangkat seperti Alu Imron. Keluarga Imron bukan Nabi dan Rasul, hanya punya cucu Nabi Isa alaihissalam. Jadi Luqmanul Hakim dan anaknya diabadikan jemaah. Bukan Nabi dan Rasul, bukan dari Bani Israel. Jadi sekali lagi, marilah kita semuanya bertolak ukur. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa. Jadi rata-rata kaumnya Nabi Nuh ini menolak karena apa? Melihat ukurannya kekayaan, jabatan. Maka tidak dipandang. Bahkan banyak yang disiksa budak-budak. Jadi sejak dulu jamaah orang kaya itu selalu memperbudak. Tidak memperlakukan manusia yang benar. Karena merasa dirinya mulia dari harta itu. Nah, Nabi Nuh mengajarkan di zaman yang sudah rusak lama jamaah. Sudah berabad-abad dan hatinya sudah keras. Ya ini akhirnya pemimpin-pemimpinnya, konglomeratnya, oligarkinya, campur semuanya bersatu padu menentang Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kalau kita dengan cara yang benar, bilhak dan sabar, pasti menang jamaah. Berapa banyak yang kelompok kecil bisa mengalahkan besar dengan seizin Allah. Allah ma'as sabirin. Jadi sekali lagi, penolakan ajaran tauhid karena mereka apa? Cinta dunia. Dunia. Apa maksudnya? Tidak ikhlas dalam beramal. Jadi agama ini bukan untuk memperkaya dunia jemaah. Tapi bukan dilarang untuk cari harta. Justru harta yang kita miliki untuk ladang amal menuju akhirat. Seperti kisahnya Nabi Sulaiman. Kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi orang kalau berpaling dengan Al-Quran karena memang kepentingan dunia, ya tidak akan masuk sampai kapanpun jemaah. Biarpun sudah tahu kebenaran. Ini yang sulit jemaah. Yang terjadi sejak dulu sampai sekarang. Tapi kita tidak usah gusar jemaah. Memang ini sudah sunatullah. Maka itu kita rubah mindset kita. Jangan melihat orang itu dari zahirnya.
Allah itu melihat hatinya, ya, melihat niatnya, tapi juga zahirnya. Tapi lebih penting lagi at-taqwa hauna. Takwa itu di dalam hati jamaah. Kalau tidak ikhlas bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Inilah hikmah di balik kisah yang ayat ke-9 itu apa jemaah? Nabi Nuh itu kalau berdakwah sabar. Tidak beda-bedakan status sosialnya. Kaya miskin tetap dilayani. Maunya orang-orang kafir, maunya pemimpinnya itu dibeda-bedakan. Berarti tidak niat belajar jemaah. Hanya mencari muka supaya saya juga ngaji katanya gitu. Saya juga ikut taklim. Tapi taklimnya kelompok-kelompok orang yang kaya. Na'udzubillah min dzalik. Terus Nabi Nuh disuruh apa? Ayo pisah. Tuh, kalau seperti ini bahaya jemaah. Kalau memisah orang kaya, apalagi pengajiannya pakai bayar. Waduh, ini di gedung ini, di hotel ini, bayarnya sekian. Kalau gitu ya tidak bisa. Padahal dikatakan semua para nabi in ajra ila Allah. Yang kasih balasan saya itu hanya Allah. Tugas saya hanya menyampaikan. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Jadi sekali lagi, kesabaran ini diperlukan dalam berdakwah. Dan jangan membedakan antara kaya dan miskin. Jadi semua orang bisa menerima. Jangan dikira karena bodoh. Tidak ada kata bodoh dalam Islam itu. Justru bodoh jahiliyah itu kalau dia tidak mau mengamalkan Al-Quran. Tidak mau mengimani Al-Quran itu dibilang jahil. Kenapa dibilang Abu Jahal? Padahal orang-orang Arab Quraisy mengatakan Abul Hakam. Abu Jahal itu julukannya Abul Hakam, orang yang paling bijak. Bijak menurut pandangan orang-orang kafir dalam sisi duniawi. Tapi dia bijaknya untuk kepentingan pribadi. Di pandangan orang seperti bijak. Tapi Rasulullah bilang Abu Jahal. Makanya di zaman jahiliyah, karena tahu kebenaran tidak diamalkan. Tahu Allah masih berbuat syirik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi pada awalnya Nabi Nuh itu hanya berdakwah tentang apa? Tentang masalah jangan menyembah selain Allah. Jangan syirik itu aja sih, Mas. Tapi tidak mau. Dan kenapa selalu yang dipilih orang yang paling baik budi pekertinya, tutur katanya, akhlaknya, dermawan, ya supaya orang-orang tahu kalau ini orang baik. Tapi begitu menyampaikan kebenaran, sumbernya dari Allah, langsung jadi musuh. Langsung tidak percaya. Apalagi lebih mendukung kepada kelompok orang-orang yang rendah, tidak punya aset, tidak punya kekuasaan, tambah jadi musuh. Inilah yang terjadi dulu sampai sekarang. Terus berulang. Padahal mengajak hanya masalah sepele jemaah. Nabi Ibrahim juga gitu. Tidak mengendaki kekuasaannya. Saya ingin jadi raja. Kamu harus nurut. Tidak. Biarpun Raja Najasyi tetap jadi raja sampai meninggalnya. Waktu itu dia beriman. Jadi sekali lagi, Islam disampaikan rahmatan lil alamin. Bukan dipaksakan. La ikrah fiddin. Tapi sampaikan. Tapi sebelum menyampaikan, amalkan. Supaya tidak jadi pertanyaan. Karena semua ilmu yang kita pelajari harus diamalkan. Amanu wa amilus solihat. Baru berdakwah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Lah, dulunya mereka itu jamaah bukan menyembah. Dulu itu nama-nama berhala itu termasuk bagian daripada orang-orang yang ahli ibadah. Yang doanya mustajab. Kemudian atas bisikan iblis, atas rayuan iblis, apa? Supaya dibuatkan patung, tugu-tugu berupa orang-orang yang pernah berjasa. Lama-kelamaan tinggal keturunannya tidak tahu. Padahal itu hanya untuk kenangan. Setelah patung itu dibuat hanya untuk kenangan, lama-lama disembah. Itulah kalau kita tidak belajar Al-Quran. Karena iblis masih hidup, jemaah. Umurnya panjang sampai hari kiamat. Maka dia terus akan membujuk rayu manusia supaya ikut ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ayat yang berkaitan dengan Nuh yang masih dengan ayat ke-9 yaitu
kami utus Nabi Nuh supaya memberikan peringatan bahwa ini azab besar kalau kalian tetap menyembah selain Allah. Kalau kalian syirik. Saya berikan peringatan. Maka sembahlah Allah saja dan taatilah perintahku. Apa katanya? Kalau kalian betul-betul itu akan diampuni dosa kalian loh. Hanya seperti itu loh jemaah. Mudah sekali. Tapi nyatanya mereka tidak mau. Suruh istighfar pun tidak mau jemaah. Kalau orang tidak dapat hidayah. Dan dakwahnya Nabi Nuh tanpa henti jamaah. Tidak malam tok, lailan wa naharon. Segala waktu dalam waktu tempo 950 tahun. Bayangkan jamaah. Rata-rata mereka lari jamaah. Tidak mau mendengarkan. Bahkan ditutup dengan apa? Jari-jarinya. Mukanya ditutup dengan bajunya. Tidak mau dengar. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita sadar bahwa hidup ini sementara. Jadi ini masih ayat 1 ya, ayat 9 ya. Belum tuntas kisah Nabi Nuh. Dan saya awali dengan apa? Hikmah-hikmah kisah tentang Al-Quran supaya kita mudah menerima kisah dalam Al-Quran dan bisa mengambil hikmahnya. Dari sini ada pertanyaan jamaah. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan kisah Nabi Nuh ini. Ya, Cukup? cukup. Baik, kita dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Monggo. Tan, pamitan. Alhamdulillah.